Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai perilaku wirausaha sosial ya, dalam kaitannya pada konteks ini adalah perilaku wirausaha sosial. Nanti kemudian saya akan di Indonesia seperti apa. Nah, yang pertama sebelum kita kemudian mengkaji bagaimana perilaku wirausaha sosial ya. Jadi kenapa sih kemudian perilaku wirausaha sosial itu menjadi penting ya. Yang pertama adalah adanya problem kemiskinan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat data BPPS tahun 2021, problem kemiskinan di Indonesia ini masih sangat tinggi ya, cukup tinggi lah gitu. Karena masih mencapai 27,54 juta jiwa. Ya, kalau dipersentasekan sekitar 10,14%. Nah, tentunya ini menjadi PR besar gitu ya bagi pemerintah. Nah, salah satu upayanya untuk meningkatkan perekonomian atau untuk menurunkan kemiskinan itu maka perlu adanya upaya ya. Jadi upayanya adalah dengan wirausaha sosial. Nah, ini menjadi salah satu upaya saja di antara berbagai upaya yang lain. Nah, kemudian kenapa wirausaha sosial? Kenapa enggak wirausaha konvensional? Karena wirausaha sosial ini memiliki visi yang berbeda dengan usaha konvensional ya atau komersial. Jadi wirausaha sosial ini memiliki dua visi, yaitu kaitannya dengan visi sosial, yaitu pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah profit ya yang diperoleh oleh individu itu sendiri. Nah, berikutnya wirausaha sosial sendiri itu menjadi satu pilihan karena memang sudah terbukti ya memberikan dampak kepada 622 juta orang di 190 negara dan termasuk itu adalah Indonesia. Nah, bagaimana gambaran perkembangan kewirausahaan sosial di Indonesia? Ya, kita bisa melihat di slide ini bahwa jadi kalau kita mau melihat adanya beberapa perkembangan ya, yang pertama adalah kebijakan. Jadi kalau kita mau melihat kebijakan, Kemendikbudristek sendiri ini sekarang sudah mengupayakan adanya kegiatan MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini salah satu kegiatannya, bentuk kegiatannya adalah kewirausahaan. Kemudian di Kemendikbudristek terkait risetnya itu juga sudah diarahkan kepada wirausaha sosial. Jadi topik utama riset keilmuannya itu adalah wirausaha sosial. Nah, hal ini didukung oleh beberapa kebijakan lain. Ya, salah satunya adalah rancangan undang-undang tentang kewirausahaan. Nah, ini di pasal 1, 2, dan 60 ini mengkaji secara khusus terkait wirausaha sosial, karakteristiknya dan juga insentif yang diberikan. Nah, yang terbaru itu ada juga Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 ya tentang perkembangan kewirausahaan nasional. Nah, itu juga sangat mendukung ya adanya perkembangan kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tidak hanya pemerintah ternyata yang kemudian mengembangkan itu, gitu ya. Jadi beberapa perguruan tinggi itu secara mandiri sudah mengkaji pentingnya wirausaha sosial. Salah satunya yang gaungnya cukup besar adalah di Fakultas Visipol ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Nah, itu sudah dari lama gitu ya, sudah punya program namanya kewirausahaan sosial gitu ya. Kalau seminarnya namanya Suprema, itu saya sering mengikuti. Nah, di kampus lain di Unpad itu juga sedang dikembangkan ya. Jadi adanya beberapa pengembangan dari program-program ini sebenarnya idealnya sudah cukup mendukung gitu ya, bagaimana jumlah wirausahawan idealnya cukup tinggi. Nah, akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi jumlah pelaku wirausaha sosial ini malah justru relatif sedikit ya. Kalau dilihat dari data British Council, ini tahun 2018, ini jumlahnya baru sekitar 340.000 atau lebih tepatnya 342.000. Sedangkan kalau melihat
jumlah wirausaha sosial pada wirausaha komersial pada tahun yang sama itu sudah mencapai 9 juta. Jadi gap-nya jauh sekali, ya hitungannya ribu untuk wirausaha sosial, sedangkan untuk wirausaha komersial itu juta. Nah ini kemudian menjadi satu catatan gitu ya bagi pemerintah ataupun bagi kita. Nah berdasarkan penelitian memang banyak individu itu yang hanya memiliki intensi, tapi tidak kemudian sampai kepada menciptakan wirausaha sosial. Jadi untuk memiliki intensi wirausaha sosial itu cukup mudah, tapi untuk sampai ke perilaku itu tidak semua orang akan bisa mencapai itu. Nah, kalau melihat data-data, memang kemudian usia yang paling berpeluang untuk mengembangkan wirausaha sosial itu adalah usia remaja gitu ya. Jadi kalau melihat data dari World Economic Forum ya, di berdasarkan World Economic Forum itu usia yang tertarik gitu ya, atau yang banyak berwirausaha sosial itu justru range usianya adalah 18 sampai 34 tahun. Hanya beberapa yang usianya di atas ini. Tuh. Nah, ini menjadi temuan yang cukup menarik. Kemudian, kenapa mahasiswa kemudian menjadi lebih tepat? Karena mahasiswa memang sebagai digital native ini akan bekerja atau belajar banyak hal baru gitu ketimbang usia sebelumnya. Nah, sehingga mahasiswa memang menjadi sangat potensial untuk bisa menjadi pelaku wirausaha sosial gitu. Nah, perilaku wirausaha sosial ini sendiri, kalau dilihat dari pengertiannya, jadi perilaku wirausaha sosial itu merupakan perilaku wirausaha. Yang namanya perilaku adalah tindakan gitu ya, action. Nah, tindakannya seperti apa? Tindakannya itu adalah menggambarkan kemampuan individu dalam menerapkan konsep kewirausahaan. Jadi, bagaimana individu itu tidak hanya berniat, tidak hanya memiliki kompetensi, tidak hanya memiliki konsep, keterampilan, tapi dia benar-benar real melakukan wirausaha sosial itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai perilaku. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ini bisa berupa rekognisi peluang ya, atau menangkap peluang gitu ya. Orang yang mampu menangkap peluang, kemudian memiliki inisiatif dan juga manajemen resiko. Nah, indikator perilakunya apa saja gitu. Nah, orang-orang yang memiliki perilaku wirausaha, ya, terutama di dalam konteks ini adalah wirausaha sosial, ini idealnya dia akan yang pertama mengejar misi untuk mencapai bisnis sosial. Jadi bagaimana kemudian value yang diterapkan itu akan menjadi satu tujuan utamanya. Yang ini kemudian berhubungan dengan indikator yang kedua, lebih mempertahankan nilai sosialnya dibandingkan keuntungan secara finansial. Jadi bagaimana usaha itu bisa memberikan kebermanfaatan itu jauh lebih penting daripada kemudian mencari keuntungan secara finansial. Meskipun di dalam beberapa referensi dikatakan bahwa wirausaha sosial itu ya harus seimbang, tidak kemudian nilai sosialnya lebih tinggi daripada profitnya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenali dan mengejar peluang baru sesuai dengan misi organisasi. Jadi orang-orang yang memiliki perilaku wirausaha sosial selalu mengenali dan mengejar peluang baru. Ada peluang apa? Gitu ya. Ada inovasi apa yang bisa dikejar. Nah, kemudian terlibat dalam inovasi berkelanjutan. Nah, ini biasanya memang wirausaha sosial itu menggarap salah satu dari bidang yang ada di Sustainable Development Goals ya atau SDGs. Nah, teori yang mendasari perilaku wirausaha sosial sendiri itu adalah teori Plane of Behavior. Jadi TPB. Teori ini cukup terkenal ya. Jadi teori ini menjadi teori yang cukup banyak dibahas ketika kita mengkaji sebuah perilaku. Jadi yang mempengaruhi perilaku itu adalah intensi. Sebenarnya dari TPP ini nggak hanya untuk wirausaha ya. Jadi di sini adalah konteks wirausaha. Gitu. Jadi TPP ini mengkaji bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh intensi. Sedangkan intensi ini dipengaruhi oleh norma subjektif, sikap, dan juga
persepsi terhadap kontrol perilakunya. Nah, bagaimana kemudian norma subjektifnya? Oh, secara normatif seperti apa individu itu memandang sebuah wirausaha sosial? Bagaimana sikapnya, ya? Jadi sikap ini yang kemudian akan mengantarkan kepada intensi dan intensinya akan mengantarkan kepada perilaku. Kemudian bagaimana kontrolnya? Nah, ini juga menjadi persepsi terhadap kontrol perilaku individu itu sendiri. Nah, faktor apa yang mempengaruhi perilaku wirausaha sosial? Nah, faktornya adalah kita mengambil dari model Meyer and Noboa tahun 2006. Jadi, faktor yang mempengaruhi social entrepreneurial behavior atau wirausaha sosial itu adalah faktor-faktor yang ada sebagai berikut. Jadi adanya emosional, ya faktor emosional ini empati, faktor kognitifnya adalah moral judgment. Dari dua ini kemudian menghasilkan sebuah perceived desirability. Nah, dari empati dan moral judgment ini sebenarnya kemudian akan berpengaruh terhadap perceived desirability dan berpengaruh terhadap intensinya. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan self-directed sama self-efficacy-nya. Jadi bagaimana keyakinan diri, bagaimana dia mendorong dirinya, dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu social support, ini membangun bagaimana perceivability-nya. Ya, ini akan menjadi satu kesatuan di sini, mempengaruhi intensi. Intensi inilah yang kemudian mempengaruhi social entrepreneurial behavior. Nah, ini kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi ini nanti kita akan bahas tersendiri di topik intensi wirausaha sosial. Nah, ini adalah salah satu alternatif model. Jadi, kalau melihat dari model-model sebelumnya, itu memang intensi wirausaha sosial ini dikaji bersamaan dengan perilaku wirausaha sosialnya. Nah, saya melihat bahwa ternyata ada intensi, antara intensi dengan perilaku ini ada gap-nya. Jadi di tengah-tengah antara ini itu tidak kemudian mesti orang yang memiliki intensi itu akan berperilaku wirausaha sosial. Nah, ini dilihat dari beberapa peneliti ya, seperti ada penelitiannya Salhi tahun 2018, kemudian ada penelitiannya Hasan, itu menunjukkan bahwa belum tentu orang yang memiliki intensi itu akan berperilaku wirausaha sosial. Yang kemudian dari hal tersebut menggelitik gitu ya bagi saya. Ada faktor lainkah yang kemudian berada di antara intensi dengan perilaku? Nah, ternyata dari berbagai penelitian itu ada faktor lain, yaitu salah satunya adalah kompetensi. Jadi seseorang itu akan berperilaku wirausaha sosial ketika dia sudah memiliki kompetensi wirausaha sosial yang cukup baik. Jadi ketika punya intensi, dia akan mengembangkan menjadi kompetensi, dia akan mengembangkan kompetensinya, kemudian dari kompetensi ini akan menjadi sebuah perilaku. Nah, selain itu, ini adalah faktor internal individunya. Ternyata ada faktor eksternal, yaitu faktor eksternalnya adalah dukungan keluarga. Jadi banyak yang intensinya tinggi, tapi kemudian tidak memiliki perilaku wirausaha sosial. Kenapa? Karena dukungan keluarganya rendah. Jadi karena tidak adanya dukungan keluarga, maka akhirnya intensi ini sudahlah berhenti pada intensi saja. Kemudian tidak ada perilaku. Nah, selain itu ada faktor self-efficacy ya, yang ini sangat mempengaruhi intensi dan juga mempengaruhi perilaku wirausaha sosial. Nah, bagaimana sebenarnya implementasinya di Indonesia ya? Bagaimana contoh perilaku wirausaha sosial di Indonesia? Nah, dalam konteks penelitian yang saya lakukan, ini saya mengambil 4 sampel ya, 4 responden ya. Jadi ada 4 responden, ini melihat problem yang ada di masyarakat itu sebagai bagian dari hal-hal yang perlu dipecahkan oleh dirinya, gitu ya. Salah satunya adalah yang mendorong mereka kemudian untuk berwirausaha sosial adalah bagaimana rasa empati yang tinggi. Yang pertama itu. Jadi empati dari individu itu kemudian mendorong dia membangun wirausaha sosial. Nah, yang kedua adalah keinginan untuk memecahkan masalah. Jadi tadi adanya empati itu sebenarnya kemudian mendorong, oh kalau saya nggak ngapa-ngapain, bagaimana mungkin bisa gitu ya, akan terbantu gitu. Nah, ini kemudian menjadikan
RY, AR, RSD, dan ER ini kemudian membangun sebuah wirausaha sosial. Nah, ini sektornya beda-beda ya. RY itu memulai dari problem menyusui, kemudian AR itu memulai dari problem akses belajar bahasa Inggris yang susah, sedangkan RSD dan ER ini memulai dari adanya banyaknya usaha yang gulung tikar. Nah, perilakunya seperti apa? Yang pertama adalah menangkap peluang gitu. Jadi RY dan SD ini sangat menonjol pada aspek menangkap peluang. Jadi apa sih yang kemudian bisa digali gitu ya dari wirausaha sosial yang dikembangkan. Nah, RY dan RSD ini melihat bahwa peluangnya sangat besar gitu, sehingga ini memang harus dilakukan gitu. Jadi optimis sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah inisiatif. Jadi RSD ini ya sama AR. Nah, ini terutama ini memiliki inisiatif untuk membantu orang yang ada di sekitarnya. Berawal dari problem yang memang sehari-hari dia temui gitu ya. Yang RSD menemui problem yang berkaitan dengan usaha yang ada di sekitarnya, sedangkan AR adalah kebutuhan belajar. Karena memang keduanya itu bergumul dengan permasalahan itu. Kemudian untuk pengelolaan resiko, ini untuk AR masih beradaptasi, sedangkan untuk RSD ini mengalami kesulitan. Kalau RY sendiri sudah sangat matang. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi wirausaha sosial secara kontekstual, empiris ya. Jadi realnya memang benar gitu, bahwa seperti ER ya memiliki faktor internal yaitu pengetahuannya, kemudian adanya empati. Tapi faktor eksternalnya juga tidak kalah kuat ya, adanya dukungan sosial ini, kemudian adanya lingkungan. Berikutnya RY ini memiliki banyak faktor internal dan faktor eksternalnya juga dukungan sosial dan juga integrasi bisnis ya. Jadi dia mengintegrasikan bisnis sosial dengan komersial. AR ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internalnya, meskipun pada AR ini dukungan sosial juga penting. Sedangkan RSD ini justru ya lingkungannya, kemudian akses pengetahuan dan juga sejarah. Nah, faktor yang dominan ini adalah empati, orientasi tujuan, kompetensi, dan juga dukungan sosial. Nah, itu saja mungkin berikutnya bisa kita diskusikan ya, apa yang nanti mungkin perlu ada beberapa hal yang kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.